Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Astaghfirullah wa min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Maulaya sholli daiman abada ala habibika khair amartukal khaira lakim ma'tamartum bihi wa mastaqamtu fama qalilaka astaqimi. Maulaya man abada ala habibika khairil khalqi wala tazawwadtu qablal mauti nafilatan walam usolli siwa fardhin walam asumi. Salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah min qaulin saking ucapan bila amalin kelantan ngamal. Lakot nasabtu yakti teman-teman bangsakno sapa ingsun bi klan kaul naslan ing anak. Lidhi ukumi kedhi wong sing duweni gabuk. Amartuka perintah ingsun ka ing sira al khaira ing kebagusan. Laki mak tamartu tetapine ora anut ingsun bi klan khair. Bamastaqamtu lan ora istiqomah sapa ingsun. Fama mongko te apa kauli ucapan ingsun laka maring sira istaqim jejeka sira. Wa mata zawwadtu lan ora gawe sangu sapa ingsun qoblal mauti ing dalem sedurunge mati nafilatan ing kesunatan. Walam usolan ora salat sapa ingsun siwa fardin sakliyane fardu. Walam asumilan ora poso sapa ingsun. Al istighfar ta istighfar tolabul maghfirah kung golek pengapura. Wa nasabtu te makna nasabtu azautu lafat azautu bangsakno sapa ingsun. Wa naslu te nasl al waladu anak. Wal uqami iku masdar aqam mat ar rahim aqamat gabuk ar rahim apa telanan ai lam takbal dise gak nampa apa rahim al walating anak. Wal amru te amar iku atolabu nyuprih. Wal khair te khair iku didusari iku lelawane Allah. Wa tamartu utai lafat tamartu ai imtasaltu. Wastaqamtu te makna istaqamtu wazat utai zat fil asin asaliku atu ampanganan. Al mutakhot kang den alap li safar krana kanggo lelungan. Wal mautu te mati mufaraqatu ruh iku pisah ruh al jasad. Wa nafila iku azadatu iku ziyadah alal wajibati ing atase perkara sing wajib. Wa siwa teswe iku bi makna ghair. Arti daripada nazam bahwa beliau penyusun burdah yaitu Al-Imam Muhammad bin Said Al-Busiri menyatakan atau mengakui bahwa beliaunya belum bisa mengamalkan, belum bisa mengerjakan apa saja yang sudah dikatakan. Karena itu beliau memohon ampun kepada Allah. Ya, karena perkataan-perkataan
pengakuan-pengakuan yang belum bisa dikerjakan, beliau memohon Allah ampunan agar Allah tidak murka atau tidak marah kepada beliau Syekh Muhammad Said Al-Bushiri. Zaman sekarang kan banyak pernyataan-pernyataan, janji-janji yang kebanyakan janji sehingga tidak pernah dilaksanakan. Untuk itu kita semuanya jangan sering mengumbar janji. Contoh misalnya, Mas Dur janji, kok aku nak tuk bojo ayu wis tah kok halaman pondok tak saponi pajar ngantek 1 tahun. Nah inilah janji-janji semacam itu, misal Allah mengabulkan niat daripada Mas Dur mendapatkan istri yang cantik, apa yang terjadi? Tidak mungkin Mas Dur nyapu halaman pondok 1 tahun, tidak mungkin. Lali. Untuk itu beliau Imam Bushiri takut dengan ucapan-ucapan yang belum dilaksanakan tadi, takut kalau mendapatkan murka Allah. Sebagaimana diterangkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'falun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi ayat ini diturunkan karena apa? Orang-orang Islam ini berkata, seandainya kita mengetahui amal apa yang sangat disukai Allah, pasti harta dan jiwa raga kita akan aku serahkan. Bandane, jiwa ragane ya, akan diserahkan untuk mengerjakan amalan yang dicintai Allah. Setelah ayat yang menyuruh jihad turun, ternyata apa? Orang-orang Islam itu tidak senang, takut dengan adanya perintah jihad. Jadi tidak sesuai. Omongane kepingin opo amalan sing disenengi Allah kok bakal dilaksanakno, bahkan jiwa ragane bandane diserahno kabeh kanggo amal yang dicintai Allah. Ternyata ada perintah jihad, gedebus tidak mau jihad. Ini ada lagi ayat atamuruna nasa bil birri al ayah. Ayat ini diturunkan karena apa? Orang-orang Yahudi, karena mereka mempunyai kitab Taurat, tahu persis bahwa akan lahir Nabi akhir zaman di Mekah, termasuk kaum Quraisy. Menanti. Sehingga mereka berkata kepada orang-orang kafir Mekah, berkata, wahai orang-orang Mekah, akan lahir dari bangsamu utusan Allah. Maka dari itu, apabila nanti utusan itu lahir, kamu ikuti, kamu imani. Bagaimana? Setelah Rasulullah diangkat Allah menjadi utusan, ternyata orang-orang Yahudi ingkar. Karena apa ingkar? Karena hasud. Karena hasud dengan Nabi Muhammad sehingga tidak mau iman. Sekarang kamu harus tahu, hasud itu ada 2. Ada hasud mazmum, artinya hasud yang dicela oleh syariat. Ada hasud yang mahmud, hasud yang dipuji. Nah, hasud yang dicela itu hasud yang mana? Yaitu hasud, nah menurut bahasa Jawa ya iri hati ya. Jadi
Hasud yang tercela yaitu mengharapkan hilangnya nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ini. Sebagaimana am yahsadunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Ini ayat ini menerangkan hasud yang mazmum. Jadi tamanna zawalin nikmatillah anil ghair. Mengharapkan nikmat yang diberikan Allah itu hilang. Maka terus rekayasa. Misal Gus Dur punya pacar yang cantik. Terus Mas Ferry ya juga ngesir situ. Terus Mas Ferry hasud. Bagaimana supaya si cewek tadi tidak cinta dengan Mas Dur? Ya buat rekayasa. Ya, agar supaya cewek tadi tidak cinta dengan Mas Dur. Itu salah satu contoh hasud. Oh, cinta itu kan nikmat. Ya nikmat. Tapi kenikmatan jangan sampai disalahgunakan. Ini hasud yang inilah yang mazmum tercela. Ono kancane sugih atine loro. Ada tangganya membeli mobil, hatinya sakit. Terus membuat fitnah yang bukan-bukan. Ini namanya hasud yang tidak diperbolehkan dan dosa. Ada hasud yang kedua, yaitu hasud yang mahmud. Ya. Di dalam Al-Quran, was'alullah min fadlih. Njaluo kabeh kowe ning Allah, ning fadli Allah. Di dalam hadis terangkan Kanjeng Nabi dawuh la hasada illa fisnatain. Rajulun atahullah Al-Quran wa wa yaqumu bi ana alail wan nahar. Jadi la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasud kecuali dua perkara. Ya. Satu, hasud kepada orang yang diberi Allah, misal hafal Al-Quran atau fasih membaca Al-Quran. Lah kamu ingin seperti orang yang hafal Quran, yang ahli baca Quran, setiap malam, setiap harinya membaca Al-Quran, kamu iri. Hasud inilah yang diperbolehkan. Jangan dibalik. Wis alhamdulillah aku yang penting iso maca Al-Quran. Ora hafal ya wis. Lah ini dibalik. Jadi kita harus iri. Ya, tadi kan ada. Jadi hasud yang kedua mengharap supaya bisa mendapatkan nikmat seperti apa yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Orang lain diberi Allah hafal Al-Quran, kamu iri. Bagaimana supaya kamu juga hafal Quran? Setelah hafal, kamu ya, amalkan. Nomor dua, rajulun atahullah ta'ala malan wa huwa yunfiqu minhu ana alail wan nahar. Ada orang yang diberi kekayaan Allah kaya. Nah, orang kaya itu dermawan sekali, menginfakkan harta bendanya malam siang. Nah, ini kamu boleh iri hati, minta pada Allah supaya diberi harta yang banyak sehingga bisa menginfakkan harta-harta yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ini namanya hasud yang mahmud. Harus kita ketahui bahwa hasud itu ada dua. Ada hasud yang mazmum, ya tercela. Ada yang hasud mahmud, terpuji. Itu tadi penjelasan daripada hasud. Jadi Imam Busiri sangat takut sekali apabila ucapan-ucapannya tadi tidak bisa dikerjakan, sehingga beliaunya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kalian jangan sampai memperbanyak janji-janji sementara janji-janji itu tidak dilaksanakan. Jadi harus benar-benar kita harus hati-hati, jangan mengumbar janji.
Nah, sekarang ada masalah-masalah yang harus kita ketahui hukumnya. Jadi salah satu contoh ini mulai masalah ya, masalah yang harus kita ketahui hukumnya. Misalnya menjelang hari raya Idul Adha. Ini kan sibuk orang-orang yang kaya memotong kambing kurban. Contoh, misal masdur kurban diberikan ya kepada Mas Ferry misalnya. Mas Ferry kiai tukang nyembelih kurban. Mas Ferry, ini kurban saya. Kemudian Mas Ferry memotong kambing kurban tadi di hari raya menurut Mas Ferry. Sebab pada waktu itu ada hari raya dua. Ada misal contoh, ada yang misalnya Mas Ferry hari raya Idul Adha-nya Senin, kemudian Mas Dur yang menyerahkan kambingnya hari Selasa. Terus pertanyaannya, sahkah penyembelian yang dilakukan Mas Ferry tadi di hari Senin sah apa ora? Wong Mas Ferry sing nyembelih iku bodo besar dina Senin, Mas Dur bodo besar dina Selasa. Lah Mas Ferry krana bodo besare Senin, wedhuse Mas Dur disembelih dina Senin. Itu sah atau tidak? Ini kan terjadi ya, terjadi perbedaan apa itu hari raya kan sudah sering kan. Nah itu kan untuk menyikapi korban-korban wong sing beda hari rayanya gimana? Tadi contohnya. Bagaimana jawaban? Tidak sah. Ya, ini ambil kitabnya dari Mughni Muhtaj, ya, halaman Tosifah 227. Ibaratnya faslun qala bi li syakhsin muayyanin au fi zamanin muayyanin au makanin muayyanin ta'ayyana. Misal Mas Dur nyuruh dengan Mas Alek, Mas, saya jualkan ini sepeda saya kepada misalnya Pak Imron. Ya harus dijual dengan Pak Imron, jangan yang lain. Mas, ini sepeda saya kamu jual besok hari Senin. Ya harus hari Senin. Mas, ini sepeda saya kamu jual di Pasar Kragan. Ya harus dijual di Pasar Kragan, Pak, ditentukan. Nah, ini. Jadi tidak sah ya korbannya tadi Mas Dur. Banyak sekali tabir-tabir di Mughni Muhtaj. Ini tidak sah. Terus sekarang pertanyaan kedua, kalau tidak sah, apakah tadi Mas Ferry wajib menggantikan? Apa wajib ngijoli Mas Ferry mau nyembelih, Mas Dur kebodone Selasa dadak disembelih Senin, ngijoli apa ora? Jawabnya wajib mengganti, wajib ngijoli, ada syarat. Apabila Mas Ferry tadi mengetahui bahwa hari raya akan terjadi perbedaan Senin karo Selasa. Ya. Dan Mas Ferry tidak minta izin terlebih dahulu kepada Mas Dur. Saleh kecuali Mas Ferry kondo Mas Dur gandeng bodo besarku dino apa iki Senin sampai Selasa tak sembelih Senin. Wis kandhani. Ini tidak wajib ngijoli sebab apa tadi? Mas Dur sudah diminta izin dan Mas Dur sudah izin. Ini jadi wajib mengganti Mas Ferry apabila Mas Ferry sudah tahu bahwa ada perbedaan hari raya. Dan Mas Ferry tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Mas Dur. Ini.
Ini kan terjadi loh ya, jadi terjadi. Perbedaan Syawal ya terjadi, Idul Fitri terjadi, Idul Adha terjadi. Kecuali kalau begini, Mas Dur hari rayanya Senin, Mas Ferry sing dipasti nyembelih hari raya Selasa. Mas Ferry sebelah Selasa nggak masalah, sebab itu masih di hari tasrek. Nah ini bedanya semacam itu. Jadi jawabannya kalau ada perbedaan semacam itu, inilah jawabannya. Tidak sah ya, dan wajib menggantikan. Ya, keterangannya di mana? Itu di kitab Khasyatul Jamal ya. Kitab Khasyah Jamal juz 3 Sohifah 416 di 416 kalau ingin membuka kitab Jamal, benar atau tidak apa yang saya sampaikan. Kita semuanya harus selalu berusaha untuk mengetahui. Artinya meningkatkan ilmu kita. Selama kita masih hidup, tetap wajib untuk meningkatkan pengetahuan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.